Halo semuanya, kali ini kita akan membahas materi kelas 3 yaitu pecahan. Apa sih itu pecahan? Gimana sih bentuknya? Nah, langsung kita ilustrasikan ya. Contohnya nih, ini gambar apa? Ada sebuah donat. Atau di gambar ini adalah hanya ada satu donat. Kemudian, donat ini dipotong jadi dua bagian. Nah, jadi seperti ini. Donatnya sudah terpotong. Kalau sudah terpotong, setiap bagiannya adalah satu dari dua bagian, atau bisa kita sebut setengah. Kita ilustrasikan lagi. Nah, ibaratkan sebuah lingkaran adalah sebuah kue. Nah, lingkaran itu dibagi menjadi 4 bagian. Karena dibagi menjadi 4, yaitu satu kue sama dengan 4/4. Karena dibagi menjadi 4 satu kuenya tadi. Nah, kemudian jika satu kue tadi diambil, satu bagian kue tadi diambil dari 4 bagian, maka seperti yang diarsir itu, maka itu bisa dinilai 1/4 kue. Nah, untuk sisanya itu adalah 3/4 kue atau 3 dari 4 bagian kue. Kemudian misalkan ada 3 lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian. Namun di sini ada yang berbeda. Yang diarsir setiap lingkarannya berbeda. Yang pertama, yang diarsir hanya ada 1 dari 4 bagian. Yang diarsir warna merah muda itu. Kemudian di tengah, yang diarsir merah muda adalah 2 dari 4 bagian. Kemudian yang terakhir, itu yang diarsir ada 3 dari 4 bagian. Sehingga untuk yang pertama itu bisa dinilai 1/4, yang di tengah 2/4, yang ketiga yaitu 3/4. Jika diwarnain atau diarsir merah muda semuanya, maka bisa dinilai 4/4 atau setara dengan 1, karena utuh. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membandingkan pecahan dengan garis bilangan. Kenapa harus garis bilangan? Supaya memudahkan teman-teman semua. Contohnya nih ada soal, 1/3 titik-titik 3/3. Kira-kira 1/3 itu kurang dari atau lebih besar 3/3 ya? Nah, kita bisa buat garis bilangannya. Nah, seperti ini. Jadi kita buat sebuah garis bilangan yang dibagi menjadi 3 bagian. Di sini dibagi dengan 4 titik, yaitu 0, 1/3, 2/3, dan 3/3. Nah, dalam garis bilangan, bilangan yang terletak di sebelah kiri itu pasti lebih kecil daripada bilangan yang terletak di sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya, bilangan yang terletak di sebelah kanan itu lebih besar daripada bilangan yang terletak di sebelah kiri. Nah, kembali lagi ke soal. 1/3 titik-titik 3/3. Dengan melihat garis bilangan, 1/3 itu terletak di sebelah kiri 3/3. Sehingga 1/3 itu kurang dari 3/3. Nah, kita coba lagi. 2/3 titik-titik 1/3. Kita lihat lagi garis bilangannya. 2/3 itu ada di sebelah kanan 1/3. Jadi 2/3 itu lebih besar dari 1/3. Coba lagi. 5/6 titik-titik 2/6. Wah, beda dong garis bilangannya. Nah, kita buat garis bilangan baru. Sebuah garis yang bisa dibagi dengan 6 bagian. Seperti ini. Dengan 7 titik, yaitu 0/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 6/6. Nah, kemudian kita kembali lagi soal 5/6 titik-titik 2/6. Wah, ternyata di garis bilangan 5/6 itu ada di sebelah kanan 2/6, sehingga 5/6 adalah lebih besar dari 2/6. Kemudian, gimana sih cara membandingkan pecahan kalau penyebutnya berbeda? Nah, yuk kita lihat, kita simak sekarang lagi ya. Nah, ini kita harus membuat garis bilangan untuk dengan penyebut 2. Jadi kita bagi sebuah garis bilangan, sebuah garis yang dibagi menjadi 2. Dengan 3 titik, 0, setengah, dan 1. Kemudian di situ juga ada 1/3, jadi kita buat garis bilangan lagi.
yang dibagi menjadi 3 bagian. Ada 0 titiknya, 1/3, 2/3, dan 1 atau 3/3. Nah, kita bisa lihat dari sebuah garis bilangan itu, dua garis bilangan itu. 1/3 itu terletak di sebelah kiri atau sebelah kanan 1/2. Bisa kita lihat bahwa 1/3 itu terletak di sebelah kiri 1/2, sehingga 1/3 itu lebih kecil dari 1/2. Kemudian lagi, contoh lagi ya, 3/4 titik-titik 1/2. Nah, kita sudah punya garis bilangan dengan penyebut 2. Kita buat lagi garis bilangan dengan penyebut 4, yaitu kita membagi sebuah garis bilangan menjadi 4 bagian. Nah, seperti ini dengan titik 0, 1/4, 2/4, 3/4, dan 1. Berdasarkan garis bilangan tersebut, 3/4 itu letaknya ada di sebelah kanan 1/2. Sehingga 3/4 itu pastinya lebih besar daripada 1/2. Kemudian yang terakhir ini ada 2/3 titik-titik 1/4. Ayo coba dilihat lagi garis bilangannya. Nah, di situ terlihat bahwa 2/3 itu lebih besar daripada 1/4. Nah, seperti ini. Gimana, udah paham kan teman-teman? Pastinya dong. Sekian ya untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.